Wuhu, welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 134. Pseudo Geto melanjutkan percakapannya dengan Yuji tentang semua teknik yang dia peroleh. Pengguna kutukan itu diganggu oleh kedatangan siswa SMA Kyoto Jujutsu yang datang di waktu yang tepat. Saat semakin banyak orang berkumpul untuk bentrokan terakhir, insiden Shibuya, Choso tiba-tiba muncul dan mengungkapkan fakta mengejutkan tentang pria yang mengendalikan tubuh Suguru Geto. Gimana serunya, tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Berdiri di depan Yuji memegang Mahito yang tersegel di dalam bola hitam di tangannya, Pseudo Geto mulai menjelaskan teknik maksimum. Itu adalah seni teknik bawaan yang paling kuat di luar expansion domain. Manipulasi roh terkutuk maksimum Uzumaki, menggabungkan roh terkutuk yang dimiliki pengguna untuk melepaskan ledakan energi terkutuk yang sangat kental. Di tengah penjelasannya, anehnya Geto mulai tertawa. Yuji bertanya apa yang lucu dan pengguna kutukan itu menjawab bahwa dia secara tidak sengaja mulai bertingkah seperti Suguru. Melanjutkan tentang Uzumaki, dia menjelaskan teknik ini sangat kuat, tetapi dia awalnya percaya teknik itu meniadakan sejumlah besar gerakan yang dapat dilakukan oleh manipulator kutukan. Untuk saat ini, Yuji memutuskan untuk mendengarkan dengan tenang dan menunggu sebentar. Pseudo Geto mengakui dia salah tentang Uzumaki karena ketika roh terkutuk semi kelas 1 dan lebih tinggi digunakan, teknik kutukan mereka diekstraksi. Geto pun segera menelan bola hitam berisi Mahito yang udah diekstraksi. Secara resmi menambahkan nilai khusus ke koleksinya, sambil menengadah melihat ke atas. Geto memberitahu Yuji bahwa bodoh jika berpikir dia tidak akan menyadari sesuatu yang sudah dialami siswa tahun pertama itu. Momo Nishimiya melayang di atasnya dengan sapunya, menggunakan lentera sebagai sinyal bagi sekutunya untuk menyerang dari jarak yang cukup jauh. Dan ada Noritoshi Kamo, adalah orang pertama yang bertindak, menembakkan panah yang mengandung energi terkutuk ke arah musuh. Geto pun segera menghindari anak panah tersebut, namun segera menyadari ada peluru yang melaju tepat ke arahnya, sementara roh terkutuk memblokir peluru. Geto memuji Mai, dia suka dia menggunakan senapan sniper karena bijaksana menggunakan persenjataan konvensional melawan penyihir manusia. Saat Kasumi Miwa bergabung dalam pertarungan, dia mengingat masa lalunya. Ibunya biasa mewarnai rambutnya menjadi hitam ketika dia menjadi kapten tim bola basket remaja. Dia bertemu mentornya di SMP dan memutuskan untuk menjadi ahli sihir Jujutsu meski tidak pernah memegang pedang kayu. Miwa selalu memegang erat katananya untuk menafkahi keluarganya serta menjaga dirinya tetap hidup. Miwa pun segera meluncur ke belakang Geto dan mengaktifkan New Shadow Style sambil mengingat tangannya yang melepuh dan juga berlumuran penuh darah. Miwa mengerahkan segalanya ke dalam ayunan ini. Dia bersiap untuk tidak menggunakan pedang lagi dan menyerang dengan teknik Bato Sword Drawing. Namun Geto menangkap pedangnya dengan tangan kosong dan menghancurkannya dengan sangat mudah. Segera setelah meniadakan serangan Miwa, Geto mengaktifkan maksimum Uzumaki. Dengan teknik yang telah diungkapkan kepadanya, Yuji mengetahui kekuatan Uzumaki dan berteriak agar pengguna kutukan itu berhenti. Momo juga melihat ke bawah dan bergerak untuk menyelamatkan Miwa, tapi ada orang lain yang sampai lebih dulu. Uzumaki menghancurkan tanah dengan ledakan energi terkutuk yang sangat kental, meninggalkan celah menganga di tanah akibat benturan tersebut. Namun, teknik ini tidak mengenal siapapun dan Geto mengakui senang menghadapi seseorang yang berpengalaman daripada siswa tersebut. Kusakabe mampu menggunakan gaya bayangan barunya untuk membatalkan sebagian teknik terkutuk dan melindungi Miwa. Momo dan Utahime ada di belakangnya bersama Miwa juga. Mereka berdebat tentang menjadi yang terdepan dalam pertempuran, namun merasa tidak punya pilihan dengan bahaya yang ada saat ini. Pada saat yang sama, Panda tiba ke medan perang dan memeriksa Yuji. Dia lega melihat Yuji kembali mengendalikan tubuhnya. Dia bertanya apakah pengguna kutukan memiliki benda terkutuk yang memegang segel Satoru Gojo. Yang diyakini oleh Noritoshi mungkin demikian. Noritoshi bertanya siapa pengguna kutukan itu dan Panda hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah orang misterius yang mengambil identitas Suguru Geto dengan mengendalikan tubuhnya. Tiba-tiba, Choso juga tiba di medan perang, mengejutkan Yuji. Geto menyambutnya, tetapi Choso akhirnya mengenali pengguna kutukan itu sebagai salah satu dari 3 orang tuanya. Ada ibu Choso,
roh terkutuk yang menghamilinya, dan pria yang menyiksa ibu Choso hingga menciptakan rahim terkutuk lukisan kematian. Choso membenci orang ini dan sekarang mereka menghuni tubuh Suguru Geto. Orang ini tidak lain adalah penyihir paling jahat dalam sejarah, Noritoshi Kamo. Choso berteriak pada identitas Noritoshi Kamo dengan marah, dan itu sempat membingungkan Panda, Yuji, dan Noritoshi saat ini. Utahime menjelaskan bahwa Choso mengacu pada noda klan Kamo. Kusakabe percaya bahwa masuk akal baginya untuk menjadi seseorang dengan teknik penghalang yang tidak masuk akal, benda terkutuk, dan kemampuan untuk bertukar tubuh. Pseudo Geto mengklaim bahwa Noritoshi Kamo hanyalah salah satu dari banyak nama yang dia kenal. Marah karena dia dimanipulasi untuk menyerang adiknya sendiri yaitu si Yuji, Choso bergegas menuju Pseudo Geto. Namun nih, Uraume tiba-tiba memotongnya, meluncur ke samping Geto dan menyuruh pengumpan bawah untuk menyingkir. Uraume memberitahu Choso untuk tidak membuat mereka menunggu lebih lama lagi, tetapi Choso menjawab agar pengguna kutukan itu menyingkir dan mengulangi bahwa dia adalah kakak laki-laki dari Yuji. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 134, dimana di akhir scene para murid SMA Jujutsu berkumpul dan bersatu melawan Mahito, dimana tiba-tiba Choso datang sambil menyebut bahwa dia kakak laki-laki Yuji. Gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau ingin share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.